Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 5-nya ya dari kelanjutan Battle Troll Devon ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, keadaan kelompok Xiaoyan sangatlah memprihatinkan. Tiba-tiba dahi Xiaoyan lalu menyala. Dan Zanlao pun yang berada di dalam tubuh Xiaoyan merasa sangat marah. Tetapi jika dia diam saja kali ini, Xiaoyan pasti akan benar-benar dimakan oleh bayi itu. Lalu tiba-tiba muncul pria parubaya berarmor hitam. Dia melemparkan tombak petir kepada bayi itu. Sialan, ucap bayi itu yang melihat tombak petir melesat ke arahnya. Tombak itu pun nampak sangat kuat dan bayi itu bergegas untuk menghindari tombak itu. Namun seolah-olah tombak itu selalu mengikuti si bayi. Tombak itu lalu berbalik dan terus mengejar si bayi. Kemudian bayi itu menembakkan suatu energi untuk menahan tombak itu. Buar, tombak itu pun berhasil dihentikan oleh energi itu. Ternyata pria parubaya yang berarmor hitam itu tidak datang sendirian. Karena ada puluhan sosok di belakangnya dan saat ini langsung mengepung bayi itu. Bagaimana jika aku membunuh kalian semua, ucap sang bayi melihat ke arah kelompok itu. Oh, aku rasa kamu tidak akan berani, ucap pria parubaya berarmor hitam itu. Bayi itu lalu menjawab, kenapa aku tidak berani? Jika kamu tidak bisa menemukan alasannya, maka aku akan membuatmu mati tanpa mayat, ucap dari bayi itu. Kekuatan pria parubaya itu hanyalah berada di tingkat bintang 7. Tetapi di depan Guyin dia tidak merasa takut sama sekali. Guyin adalah nama dari si bayi itu. Pria parubaya itu lalu berkata, Tuan Guyin, apakah Anda sedang mencari seseorang gadis bernama Sinar dalam waktu beberapa tahun terakhir ini? Ucap dari pria itu. Mendengar itu sang bayi langsung terlihat terkejut. Kamu tahu di mana Sinar berada? Tanya dari Guyin. Tuan Guyin, soal itu Anda harus bertanya kepada kaisar kami. Kaisar kami juga mengatakan bahwa jika Anda membunuh Xiaoyan hari ini, maka dia tidak akan memberi informasi tentang wanita itu lagi kepada Anda, ucap dari pria parubaya itu. Kemudian pria parubaya itu lalu menangkupkan kedua tangannya kepada Guyin. Tuan Guyin, kita akan pergi sekarang dan membawa Xiaoyan, ucap dari pria parubaya itu. Tolong beritahu kaisarmu jika dia menyakiti Sinar, aku akan membunuh seluruh keluarganya, ucap dari Guyin. Tuan, bagaimana dengan Danzan? Ucap dari salah satu pria parubaya berarmor hitam itu. Mendengar itu, pria parubaya itu lalu menganggukkan kepalanya. Dan bawahannya segera melesat ke arah Danzan berada. Orang-orang ini terluka parah, aku harus bergerak dengan kecepatan penuh, ucap pria parubaya berarmor hitam saat menatap Xiaoyan dan teman-temannya yang lainnya. Karena pertempurannya yang sangat sengit, daerah di sekitarnya pun menjadi berantakan dan mayat ada di mana-mana. Dan di puncak gunung, sosok tubuh lalu terbaring di sana. Jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat pertarungan Xiaoyan. Di sini ada Danzan yang sedang terluka parah dan dia masih tidak sadarkan diri. Lalu dia pun dibawa oleh salah satu pria berarmor hitam itu. Setelah itu mereka dengan cepat meninggalkan Kuifeng. Kuifeng adalah sebuah pegunungan tempat di mana Xiaoyan bertarung. Sementara itu di tempat lain, apa? Xiaoyan? Siapa yang berani melakukannya kepada Xiaoyan? Jika sesuatu terjadi kepada Xiaoyan, pasukanku pasti akan membalas tanpa henti, ucap dari King Haoran. Berita tentang Xiaoyan cedera serius dengan cepat menyebar hingga sampai ke telinga King Haoran. Kakek keempat lalu berkata, jangan khawatir, cepat beritahu klan Yao. Xiaoyan masih belum mati, sepertinya dia akan baik-baik saja, ucap dari kakek keempat. Sementara itu Sun-ar lalu berkata kepada Cailin, Kak Cailin, ucap dari Sun-ar. Cailin lalu dengan lembut membelai kepala Sun-ar. Tidak usah takut, Xiaoyan pasti tidak akan mungkin mati dengan mudah, ucap Cailin menghibur Sun-ar. Lalu dia melirik ke arah King Haoran dan Yao Tian. Setelah semua orang menunggu dengan cemas, akhirnya lubang teleportasi mulai berfluktuasi dan pria parubaya dengan baju hitam berjalan keluar dari lubang itu. Lalu Xiaoyan yang tidak sadar muncul di belakang pria parubaya itu. Pakaiannya pun sobek dan panasnya sangat lemah.
Xiaoyan, ucap Cailin saat melihat Xiaoyan. Luka Xiaoyan ternyata lebih parah dari apa yang mereka kira. Mereka benar-benar bisa menilai kondisi Xiaoyan dari napasnya. Cedera Xiaoyan kini telah mencapai titik yang sangat kritis. Jika dia tidak dirawat sesegera mungkin, sesuatu yang buruk pasti akan benar-benar terjadi. Xiaoyan, tangan Yalau lalu bergetar memegang Xiaoyan. Dia menyesal dia tidak melindungi Xiaoyan saat ini. Melihat Xiaoyan yang sangat terluka, hatinya pun benar-benar sedih. Longyan, King Mu'er, Xiaozan, Strom, dan Nan Erming juga akhirnya muncul. Semua orang menderita luka yang serius. Luka jenis ini adalah luka yang paling sulit untuk disembuhkan. Semua orang masih bernapas, namun mereka semua hampir mati dan sama sekali tidak sadarkan diri. Serangan Guyin benar-benar berakibat fatal. Tetapi Guyin tidak tahu Zhan Lao membantu Xiaoyan di waktu yang tepat. Kalau tidak, Xiaoyan mungkin akan mati di bawah serangan Guyin. Tetapi mengapa Zhan Lao tidak secara langsung membantu Xiaoyan untuk menyingkirkan Guyin? Misteri Zhan Lao memang sangat rumit. Lalu beberapa saat kemudian di rumah Xiao, Xiaoyan dan yang lainnya berbaring di dalam kolam obat. Yao Aotian lalu berjongkok di samping Xiaoyan untuk memeriksa lukanya. Sun Er, Cailin, Zeni, King Haoran dan yang lainnya melihat dengan gugup. Tetapi mereka tidak mengerti obat-obatan dan hanya bisa mengkhawatirkannya saja. Setelah melihat luka-luka Xiaoyan, Yao Aotian lalu memeriksa luka satu persatu. King Mu'er, Xiaozan, Nan Erming dan juga Jiying, Strom, Longyan dan yang lainnya. Dia terus menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Yao Aotian lalu berdiri. Bagaimana keadaan mereka? Ucap dari King Haoran. Sun Er, Cailin dan Zeni juga menatap Yao Aotian dengan penuh semangat dan penasaran. Yao Aotian lalu menatap King Haoran. Dia lalu menoleh ke arah Sun Er, Cailin dan Zeni. Xiaoyan tidak terluka terlalu parah. Mungkin ini berkat api surgawi yang dia miliki, ucap dari Yao Aotian. Mendengar itu, Sun Er, Cailin dan Zeni pun akhirnya bisa menghela nafas lega. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tanya dari King Haoran. Yao Aotian lalu membelai janggutnya. Ini jika mereka terlambat datang, aku rasa mereka akan mati. Dan sekarang pun untuk menyembuhkan mereka sangatlah sulit, ucap dari Yao Aotian. Saudara Yao Aotian, tolong selamatkan mereka, ucap dari King Haoran. Aku akan melakukan yang terbaik dan aku pasti akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Namun mereka membutuhkan beberapa bahan obat yang sangat langka. Dan bahan obat ini tidak tersedia di klanku. Bahkan Sang Men Union pun mungkin tidak memilikinya. Sementara ini aku hanya bisa melindungi mereka dari kematian saja, ucap dari Yao Aotian. Mendengar itu King Haoran lalu berkata, bahan obat apa itu? Aku pasti akan mencarinya ke seluruh benua kaisar ini dan mengambilkannya untukmu, ucap dari King Haoran kepada Yao Aotian. Dan jika kita berhasil menemukan bahan obat itu, kemungkinan mereka untuk sembuh hanyalah 30% saja, ucap dari Yao Aotian. Mendengar itu King Haoran lalu terkaget. Apa? 30%? Hanya 30%? Ucap dari King Haoran. Ya, ini juga karena banyak racun di tubuh mereka, jawab dari Yao Aotian. Tubuh mereka terkena racun, ucap dari King Mu'er. Apakah ini terlalu sulit untuk disembuhkan? Tanya dari King Haoran. Aku pernah mendengar tentang racun ini. Racun ini berwarna dan tidak terlihat. Ini ditularkan melalui beberapa cara khusus, yaitu dengan kekuatan jiwa. Tampaknya hanya satu orang di benua kaisar ini yang bisa menyerang dengan begitu kuat seperti ini. Dan orang ini adalah pembunuh terkuat dari Shadow Liga, ucap dari Yao Aotian. Lalu bagaimana caranya untuk membersihkan racun itu? Tanya dari King Haoran. Yao Aotian lalu memandangi semua orang dalam waktu yang lama. Lalu ketika Yao Aotian melihat ke arah kerumunan, kumpulan obat tiba-tiba mulai berputar dengan keras. Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergerak. Di bagian terdalam dari tubuh Xiaoyan, singa jantan yang merah keluar dari sana. Lalu semua racun di dalam jiwa dan tubuhnya pun menghilang. Mulut Xiaoyan tiba-tiba membuka dan napas abu-abu hitam memuntahkan dari mulutnya. Wajahnya tiba-tiba membaik dan kumpulan obat yang pada saat ini tiba-tiba berkumpul di sekitaran Xiaoyan saat ini langsung berkurang setengahnya.
Apa yang terjadi? Ucap dari Xiaoyan yang tiba-tiba tersadar. Xiaoyan, teriak dari Sun Er. Gerakan tiba-tiba Xiaoyan membuat semua orang terkejut dan sekaligus senang. Yao Aotian segera berdiri di samping Xiaoyan. Meskipun Yao Aotian sangat berbakat, situasi ini sepenuhnya di luar jangkauan dan pikirannya. Senior, apa yang terjadi dengan Xiaoyan? Ucap Cailin terburu-buru bertanya kepada Yao Aotian. Yao Tian tidak menjawab kata-kata Cailin, tetapi dia segera bergegas berdiri memberikan perintah kepada orang-orang klan Yao yang ada di sana. Semua orang, ambil semua ramuan obat yang berharga dan kumpulkan di sini, ucap dari Yao Tian. Tuan Yao Tian, ada bahan obat yang berharga di rumah Xiao dan aku akan membawakan semuanya, ucap dari Zeni. Yao Tian lalu mengangguk kepada Zeni. Bahan obat di rumah Xiao semuanya telah diambil dan seluruh aula tiba-tiba terisi oleh bahan-bahan obat yang banyak. Lalu para alkemis dari klan obat mempraktekkan keahlian dengan sangat cepat dan nyala api pun muncul di tungku obat. Setelah dimurnikan, bahan obat itu cepat diserap oleh Xiaoyan. Ya Tuhan, kecepatan pemulihan Xiaoyan terlalu mengerikan, ucap dari Yao Aotian yang melihat itu. Mendengar itu, Cailin dan juga Sun Er akhirnya merasa lega. Sekarang Xiaoyan telah pulih dengan cepat seperti ini. Selama Xiaoyan bangun, dia pasti akan punya cara untuk memulihkan teman-temannya yang lainnya. Sementara itu, situasi di Kuildan, Danceng lalu berkata, siapa yang berani membunuh putraku? Ucap dari Danceng. Dia tidak bisa lagi menahan kemarahannya pada saat ini. Kemarahan dan kesedihannya memenuhi wajahnya. Xiaoyan, tidak peduli siapapun yang akan melindungimu, aku pasti akan menghancurkanmu, ucap dari Danceng. Danceng lalu berdiri di dekat kolam darah sambil memegang mayat Danzan. Dia lalu berkata, "Nak, ayahmu ini pasti akan membalaskan dendammu. Ada 9.999 tungku di sini. Dan ketika kamu telah menyerap semuanya, kamu pasti akan bangkit kembali," ucap dari Danceng. Setelah itu Danceng memasukkan tubuh Danzan ke dalam kolam darah. Segera energi plasma di kolam darah membungkus Danzan dan merobek tubuh Danzan yang halus satu persatu. Setelah menghela nafas, Danceng perlahan berbalik dan memalingkan mukanya. Xiaoyan, aku pasti akan membalas dendam putraku ini, ucap dari Danceng. Di kolam darah, tubuh Danzan mulai bergerak dengan keras. Melihat bahwa daging dan darah Danzan mulai menyatu kembali, Danceng tersenyum sedikit. Dan dia mulai menghilang dari tempat rahasia itu. Di dalam rumah Xiao, Xiaoyan duduk di kolam obat. Dan banyak bahan obat yang telah disempurnakan menjadi lautan obat dan terus-menerus dipasok ke dalam kolam obat. Langsung diserap oleh Xiaoyan. Napas Xiaoyan juga berangsur-angsur pulih dan dokinya juga lalu berfluktuasi perlahan dari 4 bintang ke 5 bintang, ke 6 bintang, ke puncak 6 bintang dan juga ke awal 7 bintang hingga pertengahan 7 bintang. Akhirnya kekuatan Xiaoyan pun telah pulih. Xiaoyan yang duduk di kolam bergerak dan memulihkan pikirannya. Dia lalu mengkerutkan keningnya, menarik napas tajam dan kemudian mengembuskan napasnya. Tiba-tiba angin di sekitaran tempat itu menjadi sangat kencang. Lalu Cailin mengangkat tangannya dan menyumbangkan darah untuk Xiaoyan. Tetesan darah itu menembak ke dahi Xiaoyan. Namun ini masih belum cukup. Semua orang pun lalu ikut menyumbangkan darahnya untuk Xiaoyan. Lalu di atas rumah Xiao, awan petir pun bergulung. Seolah-olah naga yang marah sedang bersembunyi di dalamnya. Tarbuar! Petir itu akan segera turun dan mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka di kolam obat. Ada nyala api di dalam matanya. Ketika dia mengangkat tangannya, nyala api yang indah pun muncul dan berubah menjadi naga api. Berputar dan bergegas langsung ke arah awan petir. Buar! Di kolam obat-obatan, tubuh Xiaoyan bergerak dan memegang pedang kunonya. Dan dia bersiap melawan awan petir itu. Lengannya lalu bergetar dan petir itu pun lalu lenyap. Napas Xiaoyan sangatlah mengesankan pada saat ini. Dia sekarang berada di periode akhir dari bintang 7. Lalu Xiaoyan terbang ke arah Cailin dan Sun Er dan memeluk kedua wanita itu erat-erat di lengannya. Terima kasih karena telah terus bersamaku selama ini, ucap dari Xiaoyan. Air mata di mata keduanya pun tidak lagi dapat ditahan.
Dari awal hingga sekarang mereka benar-benar tidak terpisahkan. Ini adalah hubungan yang lebih dalam daripada cinta. Setelah merangkul keduanya, Xiaoyan lalu memandang ke arah Zhenny. Zhenny berusaha keras untuk tersenyum, tetapi dia tidak ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tiba-tiba pingsan. Xiaoyan bergegas menangkapnya. Sebuah pil obat muncul di tangannya dan lalu dimasukkan ke mulut Zhenny. "Ayo bawa Nona Zhenny kembali untuk beristirahat," ucap Xiaoyan memerintahkan para pelayan. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya lalu menatap ke arah Yao Aotian dan berjalan perlahan. "Tuan, bagaimana keadaan teman-temanku?" ucap dari Xiaoyan. Yao Aotian lalu menjawab, "Tubuh mereka dipenuhi oleh racun," ucap dari Yao Aotian. Mendengar itu mata Xiaoyan menjadi merah dan dia tidak ingin berbicara lagi. Dia segera duduk melambaikan jubahnya. Xiaoyan tidak bisa menundanya lagi. Xiaoyan memiliki 20 tanaman di lengannya saat ini. Xiaoyan tidak boleh gagal kali ini. Setiap tanaman itu harus berhasil dimurnikan. Xiaoyan sekarang adalah seseorang alkemis kelas 7 kaisar. Sedangkan bunga kehidupan hanya ramuan tingkat 6. Bagi Xiaoyan tidak ada kesulitan besar dalam memperbaikinya atau memurnikannya. Mata Xiaoyan sedikit menyempit. Api surgawi muncul di tangannya dan berubah menjadi naga api. Seolah-olah itu telah menjadi tangan besar untuk Xiaoyan. Dia kemudian membungkus bahan obat dan beberapa dari bahan obat itu diubah menjadi serbuk. Sisanya menjadi cairan. Sementara itu di tempat yang lain, Zheng Zhongfu dan Zheng Bufan sedang duduk di aula. Dan pria paruh baya dengan baju besi hitam itu berdiri di depan keduanya untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Setelah pria paruh baya dengan cepat melapor, lalu dia berjalan menjauh dari aula. Saat ini hanya ada Zheng Bufan dan Zheng Zhongfu yang tersisa di aula itu. Lalu sebuah bola kaca berwarna hijau biru muncul di telapak Zheng Zhongfu. Melihat itu, Zheng Bufan lalu berkata, "Saudaraku, sepertinya orang ini adalah Gu Yin, si pembunuh terkuat dari Liga Bayangan," ucap dari Zheng Bufan. Mendengar itu, Zheng Zhongfu lalu berkata, "Ya, dengan begini kita dapat memberitahu Xiaoyan bahwa itu semua dilakukan oleh orang-orang dari Liga Bayangan dan tidak ada hubungannya dengan kita," ucap dari Zheng Zhongfu. "Saudaraku, bagaimanapun juga Xiaoyan sangat peduli kepada kita," ucap dari Zheng Bufan. "Kita tidak harus ikut campur dalam masalah ini. Percayalah, Xiaoyan tidak akan berada dalam bahaya kali ini," ucap dari Zheng Zhongfu. "Baiklah kalau begitu, terserah kamu saja. Aku harus segera pergi dari sini," ucap dari Zheng Bufan. Setelah itu pun Zheng Bufan segera keluar dari aula itu. Sementara itu di Xiaofu, wajah Nan Erming menjadi semakin pucat dan tubuhnya semakin kaku. Ini adalah malam kematian. Ada titik cahaya biru samar pada kulit Nan Erming yang merupakan racun hantu. Xiaoyan terus memurnikan pil obat untuk Nan Erming. Dan kini Xiaoyan sudah masuk ke tahap penggabungan. Ini adalah proses yang paling sulit. Setelah beberapa lama, awan petir sudah mulai muncul di langit Xiaofu. 5 sinar cahaya pun lalu muncul di depan Xiaoyan. Dan nyala api lalu menghilang. Menangkap penampilan sebenarnya dari 5 cahaya itu. Suara gemuruh lalu terdengar dan tanah pun ikut bergetar. Xiaoyan bergegas ke langit untuk menghadapi pil petir di langit. Xiaoyan lalu mengayunkan pedang yang sudah dialiri api surgawi ke arah awan guntur itu. Buar, awan petir di langit langsung berhamburan di bawah serangan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan kembali mendarat di tanah. Sun Er lalu mendekat dan berkata, "Xiaoyan," ucap dari Sun Er. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Xiaoyan segera meraih ramuan obat yang telah disempurnakan. Setelah itu Xiaoyan memberikan obat itu kepada Nan Erming dan yang lainnya. Ramuan obat itu mulai bereaksi pada orang-orang kecuali Nan Erming. Nan Erming merasakan sakit dalam jiwanya. Xiaoyan lalu berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di kepala Nan Erming. Matanya tertutup, perlahan Xiaoyan pun masuk ke dalam pikiran Nan Erming. Semua hantu di tubuh Xiaoyan mengalir ke tubuh Nan Erming. Nan Erming lalu berkata, "Xiaoyan, apakah aku akan mati kali ini?" tanya dari Nan Erming. Xiaoyan tidak menjawab mendengar itu. Xiaoyan lalu membantu Nan Erming untuk menyerap semua ramuan obat di tubuhnya.
Xiaoyan lalu menggunakan kekuatan hantu untuk menarik kembali semua jiwa Nan Erming. Nan Erming kembali berkata, "Xiaoyan, jika aku mati hari ini, bisakah kamu tidak memberitahu tentang ini kepada Hungar dan siapa yang telah membunuhku? Aku tidak ingin dia terlibat dalam pertarungan. Aku harap dia bisa hidup bahagia nanti," ucap dari Nan Erming. Xiaoyan lalu berkata, "Percayalah, aku pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan salah satu saudaraku mati," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menyelamatkan Nan Erming? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur kelanjutan dari Battlestroke The Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan sampai jumpa, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.